Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Pusparini, Prodi Ekonomi Syariah 3 semester 6. Saya akan memaparkan draft saya yang berjudul Analisis Akad Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karungan ditinjau dari Perspektif Islam, Studi Kasus Kabupaten Bone. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal. Menurut Abdurrahman Ghazali dalam bukunya Fikih Muamalah menjelaskan bahwa dalam Islam kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan prinsip-prinsip syariah yang ada pada transaksi jual beli. Pakaian bekas di beberapa pedagang cakar di Kabupaten Bone, biasanya pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon. Ada juga pedagang yang langsung datang ke tempat distributor untuk membeli pakaian bekas. Realitasnya, jual beli pakaian bekas karungan yang ada di Kabupaten Bone secara fisik, objek jual beli tersebut tidak diketahui secara jelas mengenai kualitas barang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas di beberapa pedagang pakaian bekas dalam karungan atau cakar, serta analisis prinsip muamalah dalam transaksi jual beli pakaian bekas pada pedagang pakaian bekas dalam karungan cakar di Kabupaten Bone. Adapun yaitu rumusan masalahnya, saya mengangkat yaitu yang pertama, bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam karungan pada pedagang pakaian bekas dalam karungan cakar di Kabupaten Bone. Yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung atau cakar di Kabupaten Bone. Adapun yaitu yang selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Kabupaten Bone. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang jual beli pakaian bekas dalam karungan atau cakar di Kabupaten Bone. Yang kedua, manfaat penelitiannya. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli pakaian bekas serta mengetahui menurut tinjauan dari perspektif Islam. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi agen dan pedagang pasar tersebut dengan mengetahui mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas cakar yang dipraktikkan di Kabupaten Bone serta tinjauan dari segi perspektif Islam dalam praktek jual beli yang sesuai dengan syariat bisnis Islam. Adapun ruang lingkup penelitiannya, yaitu yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Tanitiriatang. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, ada dua, kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Kajian penelitian sebelumnya saya mengambil 5 sumber. Yang pertama dari skripsi Dwi Afifa yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan, studi kasus Pasar Geria Musi Perunas Palembang. Dalam skripsinya, peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Geria Musi Perunas. Kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Geria Musi Perunas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan, studi kasus Pasar Geria Musi Perunas Palembang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kemudian, untuk jual beli pakaian dengan sistem karungan tersebut dibolehkan oleh ulama Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah karena dalam skala barang yang banyak sehingga sulit untuk diuraikan satu persatu. Yang kedua, sumber kedua yaitu skripsi dari Muhammad Fauzi Satrio yang berjudul Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah, studi kasus di Pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta. Dalam skripsinya, peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana praktik jual beli pakaian bekas borongan di Pasar Klitikan Notoharjo, Solo. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Klitikan Notoharjo, Solo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami kerugian dari penjualan pakaian bekas di pedagang pakaian bekas, maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli.
terutama bagi pembeli yang merupakan pendatang baru di pasar kritikan Notoharjo tersebut. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami kerugian dari penjualan pakaian bekas tersebut, seperti penjual berkata jujur dan tidak menyembunyikan kecatatan pada pakaian tersebut dan terhindar dari unsur garar, maka jual beli pakaian bekas tersebut diperbolehkan. Yang ketiga, skripsi dari Nur Ahmad Awaludin yang berjudul Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung, Perspektif Ekonomi Islam Studi Pedagang Pasar Borong, Kota Makassar. Dari hasil penelitian ini diketahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen. Kemudian pedagang menjual pakaian bekas dengan eceran dan satuan. Pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan memesan pakaian bekas kepada agen dengan karungan. Pemesanan ini dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian tersebut. Sistem jual beli pada pasar Cakar Borong Makassar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur tadlis dan garar, karena pedagang di pasar Cakar Borong Makassar dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya, mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan barang dalam karung. Yang keempat, skripsi dari Hafifah Agustina yang berjudul Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas Studi di Pasar Penas Wai Halim Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, hasilnya yaitu menunjukkan bahwa berdasarkan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Penas Wai Halim Bandar Lampung, dilihat dari sisi pandang hukum Islam dari segi subjeknya, jual beli adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah, tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, tetapi tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembeli karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit serta dapat merugikan industri dalam negeri. Yang terakhir yaitu skripsi Dewi Rohani yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung atau Bal-balan di Pasar Senapelan Pekanbaru. Dalam skripsinya, hasil penelitian ini berdagang pakaian bekas ini, selain pedagang mengalami peningkatan pendapatan, pedagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari segi pelaksanaan jual beli ini dalam Islam dibolehkan karena dengan berjualan pakaian bekas, pedagang dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 102 jual beli pakaian bekas ini dibolehkan karena barang tersebut tidak termasuk kategori penyelundupan. Adapun selanjutnya yaitu kajian teoritisnya. Yang pertama, definisi akad. Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti janji, perjanjian, dan kontrak. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Yang kedua, definisi jual beli. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Selanjutnya yaitu dasar-dasar jual beli. Dalam Al-Quran, jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang jual beli, antara lain dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Yang kedua, dalam hadis, di antara hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Basar dan Hakim, Rifa'ah bin Rafi. Sungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Nabi SAW menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Yang ketiga yaitu ijma. Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Jual beli diperbolehkan
dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang selanjutnya, syarat-syarat dan rukun jual beli. Yang pertama yaitu syarat-syaratnya. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul. Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat barang yang diperjualkan ma'qud alaihi, antara lain barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengedakan barang tersebut dapat berfungsi atau difungsikan. Selanjutnya, barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu syarat nilai tukar atau harga barang. Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang. Ya, yang selanjutnya itu saya akan membahas mengenai rukun-rukun jual beli. Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Adapun rukun-rukun jual beli yaitu pertama akidain, penjual dan pembeli. Yang kedua ada barang yang dibeli. Dan selanjutnya yaitu sigat, lafal ijab dan kabul. Yang selanjutnya ada nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip jual beli diantaranya yaitu prinsip keadilan. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu. Yang kedua, suka sama suka. Kedua pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Yang ketiga, bersikap benar, amanah dan jujur. Yang keempat, tidak membazir atau boros. Yang kelima, kasih sayang. Seorang pedagang tujuan usahanya tidak hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam jual beli. Ada beberapa dari aspek, yaitu pertama dilihat dari aspek objeknya. Jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu bai al-muqayyadah, bai al-mutlaq, bai syarf, dan bai salam. Dilihat dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi 3, yaitu dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang bisa dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian, bukan pernyataan. Yang kedua, penyampaian akad jual beli melalui utusan perantara. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli ini diperbolehkan oleh syara. Jual beli dengan perbuatan atau saling memberikan atau dikenal dengan istilah muatah. Muatah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan pemberi dan penerima dari pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan. Dilihat dari segi hukum jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Jual beli yang sahih, ada jual beli yang batil, jual beli garar, jual beli al-ubum. Untuk membeli maka uang muka tersebut menjadi milik penjual. Selanjutnya itu pengertian pakaian bekas. Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ciri-ciri pakaian bekas. Yang pertama yang sering kita jumpai yaitu bahan tipis. Yang kedua, motif yang beragam. 3, pakaian berbau. Keempat, terdapat bercak warna. Kelima, sedikit kotor dan kusam. Selanjutnya itu konsep jual beli borongan atau konsep jual beli dalam karung. Jual beli dalam karung dalam Islam sering disebut dengan nama al-jizafu, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli ini seperti dilakukan dengan cara menyaksikan jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. Jusaf secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Selanjutnya mengenai kerangka pikir. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Ada 3 poin, yaitu pedagang pakaian bekas Cakar di Kabupaten Bone, akad jual beli yang berdasarkan perspektif Islam. Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan bahwa pakaian bekas dalam karung tanpa adanya kejelasan mengenai isi dalam karung, sehingga perlu adanya kejelasan akad yang kemudian
ditinjau dari perspektif Islam. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu metode di mana penulis mengumpulkan data-data penelitian diperoleh dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya, kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek dan selama penulisan data yang penulis paparkan berasal langsung dari lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Tanah Teriatang. Data dan sumber data. Sumber data yang digunakan peneliti sebelumnya. Data primer, yaitu ada informan. Dalam penelitian ini menjadi informan adalah penjual pakaian bekas karungan atau cakar, supplier, dan konsumen. Adapun dokumen, dalam hal penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penjual pakaian bekas karungan atau cakar. Data sekunder adalah sumber data yang menunjang data primer studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari buku kepustakaan jurnal yang terkait dalam penelitian, artikel, surat kabar maupun majalah serta teori yang didapat di bangku kuliah serta sumber secara hasil searching di internet dan sumber lainnya. Yang selanjutnya yaitu subjek atau objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu pedagang cakar di Jalan Yosudarso, Jalan Sukawati, dan Jalan Jenderal Sudirman, serta supplier. Menjadi objek penelitiannya yaitu pedagang cakar dan supplier. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi. Dalam teknik observasi, penulis akan mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya jual beli barang bekas karungan yang ada di Kabupaten Bone, tepatnya di Jalan Sukawati, Jalan Yosudarso, dan Jalan Jenderal Sudirman. Melalui wawancara, adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli pakaian bekas pakaian bekas dalam karung, yakni pihak penjual yang telah ditunjuk. Yang selanjutnya itu dokumentasi. Materi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data secara tertulis yang terkait dengan akad jual beli pakaian bekas dalam karungan atau cakar. Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik pengabsahan data. Yang pertama, uji kredibilitas. Pengujian kredibilitas data yang dilakukan difokuskan pada triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada. Yang kedua, uji transferability mengurai secara rinci hasil penelitian mengenai akad jual beli yang dilakukan pihak pedagang cakar dan supplier. Adapun daftar pustaka terdapat sini. Itu saja pemaparan draft saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.